wake-up call, a call for success. Hai Sobat Kelis, waktunya kita ngerayain Cap Gomeh. Anyway, segenap tim Wake Up Call mau ngucapin selamat merayakan Cap Gomeh bagi kamu yang merayakan. Kamu ngerayain Cap Gomeh di mana nih? Kalau orang Bali pasti banyak deh yang ke Wihara Satya Dharma. Loh, ngerayain Cap Gomeh kok ke Wihara bukannya ke Kelenteng? Jadi sebenarnya di sini kan kelenteng ya, tapi zaman dulu keberadaan kelenteng tuh dilarang di Indonesia. Jadilah berkamuflase menjadi wihara. Karena kan agama yang diakui di Indonesia pada waktu itu tuh ada Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha. Sedangkan Konghucu belum diakui sebagai agama pada waktu itu. Nah, karena tim Wake Up Call sempat main ke sana, mending kita tanya-tanya aja yuk sama salah satu pengelola di sana, sekalian tanya keseruan Imlek kemarin dan persiapan Cap Gomeh kali ini. Nama saya Komang Wordi, saya tugas di sini itu bagian penjaga di sini, menuntun orang-orang sembahyang. Yang nggak tahu ya kita beritahu. Mulai bangunan ini kalau nggak salah itu tahun 2008. Nah terus diresmikan pada tahun 2012. Berarti sekitar 13 tahun ya, 13 tahun dah sekarang. Di sini pas sekarang ini kebetulan saya sendirian, tidak ada teman-teman. Soalnya saya tinggalnya di sini. Anak-anak yang lainnya sudah pada pulang. Paksa sendiri saya di sini siang dan malam itu modelnya. Ini sebenarnya kelenteng. Karena izinnya belum ada, dulu zamannya Pak Harto dibangun. Permohonannya dari zaman Pak Harto itu, makanya dinamakan wihara. Kelenteng itu belum ada. Diakui ini tahun zamannya Gus Dur. Kalau di sini ya di hari pas Imlek itu ya di sini bebas. Bebas orang masuk, foto-foto bebas pas hari Imlek itu gini ramai sekali di sini. Makanya kalau kita yang sebagai pekerja itu nggak lihat orang gitu karena tugas masing-masing kan gitu modelnya. Cap Gomeh berasal dari tradisi Tionghoa kuno yang dirayakan pada hari ke-15 setelah tahun baru Imlek. Dalam bahasa Hokkien, Cap Gomeh berarti malam ke-15 yang menandai akhir dari perayaan Imlek. Festival ini awalnya berkembang di Tiongkok sebagai perayaan yang melibatkan penerangan lentera, doa di kuil, dan berbagai ritual untuk mengharapkan keberuntungan sepanjang tahun. Cap Gomeh diperkenalkan ke Indonesia oleh imigran Tionghoa sejak abad ke-17. Terutama dari etnis Hokkien dan Teochew yang datang untuk berdagang dan menetap di Nusantara. Seiring waktu perayaan ini mengalami akulturasi dengan budaya lokal dan salah satu contoh yang paling terkenal adalah hidangan lontong Cap Gomeh yang merupakan adaptasi dari makanan khas Tionghoa yang disesuaikan dengan selera masyarakat Jawa. Di beberapa daerah di Indonesia, Cap Gomeh memiliki ciri khas sendiri. Di Singkawang, Kalimantan Barat misalnya, perayaan ini dikenal dengan ritual tatung,
yaitu orang-orang yang dirasuki roh leluhur atau dewa lalu melakukan atraksi ekstrim seperti berjalan di atas bara api atau menusuk diri dengan benda tajam tanpa merasa sakit. Sementara di Bogor, perayaan ini lebih didominasi oleh arak-arakan barongsai dan liang-liong, serta berbagai ritual di kelenteng. Pada masa Orde Baru, perayaan Cap Gomeh dan budaya Tionghoa sempat dilarang loh akibat kebijakan asimilasi yang ketat. Namun, setelah Presiden Abdurrahman Wahid mencabut larangan terhadap perayaan Imlek pada tahun 2000, Cap Gomeh kembali bisa dirayakan secara terbuka di berbagai kota di Indonesia. Kini, acara ini menjadi salah satu daya tarik wisata budaya, terutama di daerah dengan populasi Tionghoa yang besar. Di Malaysia, perayaan Cap Gomeh juga dilakukan oleh komunitas Tionghoa, terutama di wilayah seperti Penang, Kuala Lumpur, dan Melaka. Salah satu perbedaan utama dengan Indonesia adalah tradisi melempar jeruk. Wanita lajang akan menuliskan nama dan kontak mereka di buah jeruk lalu melemparkannya ke sungai atau laut dengan harapan bisa menemukan jodoh. Selain itu, masyarakat Tionghoa di Malaysia juga melakukan sembahyang di kelenteng untuk meminta keberuntungan dan perlindungan di tahun yang baru. Di beberapa daerah, prosesi Cap Gomeh melibatkan parade lentera dan pertunjukan seni tradisional seperti opera Tionghoa. Di Tiongkok, Cap Gomeh lebih dikenal dengan nama Festival Yuan Shao atau Festival Lentera. Tradisi utamanya adalah menyalakan lentera warna-warni di berbagai tempat sebagai simbol harapan dan kebahagiaan di tahun yang baru. Di beberapa kota seperti Beijing dan Shanghai ada pertunjukan kembang api besar-besaran dan parade lentera raksasa. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki lontong Cap Gomeh, di Tiongkok makanan khas perayaan ini adalah Tang Yuan. Bola-bola ketan yang berisi pasta kacang merah atau wijen, melambangkan kebersamaan dan keharmonisan keluarga. Perayaan Cap Gomeh di Tiongkok masih mendapat pengaruh dari kebijakan pemerintah. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Tiongkok telah menghidupkan kembali tradisi ini sebagai bagian dari pelestarian budaya, meskipun sempat mengalami penurunan selama era revolusi kebudayaan. Wihara Satya Dharma adalah kelenteng terbesar di Bali yang terletak di Pelabuhan Benoa Denpasar. Kelenteng ini didirikan oleh komunitas Tionghoa di Bali sebagai tempat ibadah bagi umat Konghucu, Taoisme, dan Buddha Mahayana. Kenapa ya disebut wihara bukan kelenteng? Pada awal pendiriannya, penggunaan istilah kelenteng dikhawatirkan akan memicu masalah, mengingat adanya kebijakan pembatasan budaya Tionghoa di Indonesia pada masa lalu. Oleh karena itu, tempat ibadah ini diberi nama wihara yang lebih umum untuk digunakan menyebut tempat ibadah agama Buddha. Wihara Satya Dharma memiliki arsitektur khas Tionghoa dengan dominasi warna merah dan emas. Di dalamnya terdapat patung dewa-dewa penting dalam kepercayaan Tionghoa, seperti Mazu atau Dewi Laut yang sangat dihormati oleh para pelaut dan pedagang. Selain sebagai tempat ibadah, wihara ini juga menjadi pusat budaya bagi komunitas Tionghoa di Bali. Berbagai kegiatan keagamaan, festival, dan acara sosial sering banget diadakan di sini untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Setiap tahun, Wihara Satya Dharma merayakan Cap Gomeh dengan berbagai ritual keagamaan, seperti sembahyang bersama, pelepasan lentera, dan pertunjukan seni budaya seperti barongsai dan wayang potehi. Keberadaan Wihara Satya Dharma mencerminkan keberagaman dan toleransi di Bali, di mana komunitas Tionghoa dapat merayakan tradisi mereka berdampingan dengan budaya Hindu yang dominan di pulau ini. Perayaan Cap Gomeh di Bali tidak hanya dihadiri oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. By the way, kalau malam tuh di sini bagus banget loh. Wihara Satya Dharma ini biasanya dipakai buat foto-foto prewedding dan lain sebagainya, soalnya emang bagus banget pas malam. Itu dia Sobat Koli, sejarah Cap Gomeh di Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok, serta sejarah Wihara Satya Dharma di Bali. Perayaan ini telah mengalami berbagai perubahan dan akulturasi, tapi tetap menjadi bagian penting dari budaya Tionghoa di Asia. Gimana perayaan tahun ini menurut kamu? Boleh share di kolom komentar ya. Kalian like, share, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di perjalanan kita berikutnya bersama Wake Up Call, a call for success. See ya!